Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miftah Amalia dengan NIM 240401040001. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan artikel Warga Negara Kompeten versus Oligarki karya Haryatmoko yang akan menjadi topik dalam mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Baik, kita langsung menuju pertanyaan pertama, yaitu apa itu warga negara kompeten? Jadi, menurut Haryatmoko, warga negara kompeten adalah warga yang sadar akan hak dan kewajiban serta aktif dalam kehidupan publik. Bukan sekedar pemilih pasif, tetapi warga negara yang ikut serta dalam pengambilan keputusan politik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Keberanian untuk berbicara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah ciri utama warga negara kompeten. Yang kedua, situasi yang terjadi saat pemilu tahun 2024. Salah satu isu besar dalam pemilu 2024 adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Meskipun tidak memenuhi syarat usia minimal 40 tahun, keputusan ini sangat kontroversial karena anggota Mahkamah Konstitusi yang terlibat memiliki hubungan dekat dengan keluarga Presiden Jokowi, yang menimbulkan kecurigaan adanya intervensi oligarki dalam proses hukum. Keputusan ini menggambarkan bagaimana elit politik dapat mempengaruhi kebijakan yang seharusnya independen, dan ini adalah contoh nyata bagaimana oligarki beroperasi dalam sistem demokrasi kita. Yang ketiga, upaya agar demokrasi di Indonesia dapat berkembang. Ada beberapa upaya yang harus kita lakukan agar demokrasi di Indonesia dapat berkembang. Yang pertama yaitu kita butuh supremasi hukum yang kuat dengan adanya peradilan independen untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Yang kedua, pendidikan politik harus diberdayakan agar warga negara lebih sadar dan kritis terhadap isu-isu politik. Yang ketiga, masyarakat sipil seperti organisasi keagamaan dan juga LMS harus aktif dalam mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan yang ada. Dan yang terakhir, reformasi partai politik yang lebih transparan dan perekrutan calon legislatif dan kaderisasi kepemimpinan. Yang keempat, mengapa warga negara harus kompeten dalam konteks republik? Jadi, warga negara kompeten sangat penting untuk memastikan demokrasi kita ini berjalan dengan baik. Warga negara yang kompeten juga bisa menilai secara objektif program dan juga rekam jejak calon pemimpin, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Tanpa warga negara yang kompeten, oligarki akan semakin kuat dan keputusan politik akan terus dipengaruhi oleh kepentingan segelintir elit. Yang kelima, bagaimana mewujudkan warga negara yang kompeten? Untuk mewujudkan warga negara yang kompeten, kita perlu memulai dengan pendidikan politik sejak dini agar mendorong pemikiran kritis mereka. Akses informasi yang luas juga sangat penting agar masyarakat bisa membuat keputusan yang berdasar. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan alat seperti kartu pelaporan warga yang bisa membantu mengukur kepuasan terhadap pelayanan publik dan menimbulkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita harus aktif dan kritis agar demokrasi Indonesia tidak jatuh ke dalam cengkraman oligarki. Mari kita menjadi warga negara yang kompeten, yang mampu memilih pemimpin dengan rasional dan berdasarkan informasi yang jelas. Hanya dengan demikian kita bisa memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berjalan sehat, adil, dan berpihak kepada rakyat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.